Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rona Zauzaa. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kekerasan pada anak-anak. Dampak kekerasan pada anak-anak seringkali diabaikan, bahkan diremehkan. Padahal anak yang menjadi korban kekerasan berisiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, serta penurunan kualitas hidup yang dapat terus berlanjut hingga dewasa. Berikut ini adalah beberapa dampak kekerasan pada anak yang saya kutip dari Alo Dokter. Yang pertama ialah sulit mengendalikan emosi. Sulit mengendalikan emosi ini, anak bisa menjadi lebih mudah merasa marah, sedih, atau sering merasa ketakutan. Ketidakmampuan anak untuk mengendalikan emosi ini bisa saja menetap hingga ia dewasa dan mempengaruhi perilaku serta aktivitas hariannya, seperti menjadi sulit memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mampu bekerja secara efektif. Dan yang kedua, mengalami penurunan fungsi otak. Hal ini menyebabkan ia sulit memusatkan perhatian dan mempelajari hal-hal baru. Kondisi ini pun bisa menyebabkan prestasi akademik anak tersebut menurun. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pengalaman traumatis termasuk kekerasan pada anak dapat meningkatkan risiko terjadinya demensia saat lanjut usia. Yang ketiga, sulit membangun hubungan dengan orang lain. Hal ini membuat anak tersebut tumbuh menjadi orang yang mudah merasa curiga dan sulit percaya pada orang lain. Dan menurut penelitian, anak yang menjadi korban kekerasan memiliki risiko lebih besar untuk mengalami kegagalan dalam membina hubungan asmara dan pernikahan saat sudah dewasa. Yang keempat, berisiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental, seperti asma, diabetes, penyakit jantung koroner, stroke, serangan panik, dan depresi. Bahkan keinginan untuk bunuh diri juga dapat muncul bila trauma karena tindak kekerasan pada anak tidak kunjung teratasi. Dan yang kelima, menjadi pelaku kekerasan pada anak. Orang tua yang pernah menjadi korban kekerasan selama masa kecilnya dapat melakukan hal yang sama pada anaknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan yuridis perlindungan hak-hak anak. Tinjauan yuridis terhadap sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah bagian dari pembaruan yuridis yang mengedepankan kepentingan anak, yaitu bukan semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan pelindungan bagi masa depan adalah sasaran yang hendak dicapai oleh sistem peradilan anak. Proses perlindungan anak harus melihat tujuan, yaitu untuk mengutamakan kesejahteraan anak. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menumbuhkan harga diri anak. Anak yang percaya dirinya rendah akan merasa tidak aman dan tidak yakin akan dirinya sendiri. Jika mereka berpikir orang lain tidak menerima, maka mereka tidak akan berpartisipasi lebih sering. Bahkan, anak mungkin akan menerima perlakuan buruk dan tidak dapat membela diri sendiri. Berikut cara meningkatkan atau menumbuhkan harga diri pada anak. Yang pertama, jangan ikut campur. Terkadang orang tua perlu mundur dan membiarkan anak belajar agar dirinya semakin berkompeten di dunia ini. Biarkan anak mengambil risiko, membuat pilihan, memecahkan masalah, dan konsekuen dengan apa yang telah dimulainya. Yang kedua, jangan berlebihan memberikan pujian. Pujian tidak akan membawa anak kepada sikap kompeten begitu saja. Karena itulah sebaiknya orang tua tidak sembarangan mengumbar pujian, sebab akan mengakibatkan anak merasa tidak perlu berusaha lebih keras atau lebih baik lagi. Dan yang ketiga, biarkan anak mengambil risiko. Terlalu banyak orang tua yang mencoba menyelamatkan anak dari kesalahan yang dibuatnya sendiri sepanjang waktu. Padahal anak perlu diberi kesempatan untuk belajar memecahkan masalahnya sendiri. Dan yang keempat, biarkan anak membuat pilihannya sendiri. Orang tua terkadang tidak dapat mempercayai anak untuk membuat pilihan sendiri karena merasa anak belum banyak mengetahui berbagai hal. Padahal
anak perlu diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri dalam beberapa kesempatan. Dan yang kelima, biarkan anak membantu di rumah. Rasa kasihan dan tidak tega membuat orang tua banyak yang tidak memberikan tanggung jawab kepada anak untuk ikut memelihara rumah tempat tinggalnya. Akibatnya, anak tidak akan mengetahui caranya mengerjakan berbagai pekerjaan rumah dan ia juga tidak akan memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukungnya menjadi orang yang mandiri. Yang keenam, menyemangati anak untuk melakukan minatnya. Yang ketujuh, mengetahui apa yang harus dilakukan saat anak gagal. Ketika anak mengalami kegagalan, ia akan mencari dukungan pada orang tua sebagai orang terdekatnya. Orang tua perlu memberikan dukungan yang sepantasnya agar harga diri anak tetap terjaga. Yang ke-8, tunjukkan kasih sayang kepada anak. Orang tua yang enggan menunjukkan rasa sayang pada anak dapat membuat anak kelak mengalami rasa tidak aman yang menggerogoti harga diri dan kepercayaan dirinya. 9. Pastikan anak memiliki tujuan yang mudah diraih. 10. Berikan reward yang pantas. Ketika anak mencapai keberhasilan tertentu, pastikan agar orang tua memberikan penghargaan yang semestinya ia terima. Yang ke-11, jadilah panutan yang baik. 12. Jangan mengkritik terlalu keras. Ke-13, berikan contoh lebih dahulu. Apabila orang tua ingin anak bisa melakukan sesuatu hal, paling penting untuk memberinya contoh lebih dahulu. Ke-14, bantu anak mempelajari berbagai hal. Ke-15, fokuskan pada kelebihan anak. Setiap anak tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terlalu berfokus pada kekurangan anak akan menjatuhkan harga dirinya. Ke-16, perkuat ikatan dengan anak. Dan yang terakhir, ke-17, perbaiki bahasa tubuh anak. Apabila sikap tubuh anak terlihat percaya diri dan tegar, tentunya ia juga akan merasakan harga diri yang tinggi. Perbaiki postur tubuh anak dengan baik agar ia tampak percaya diri dengan baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.